معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصوبك يوم الجمعة أنصت والإمام يعظم فقل أنصتوا واسمعوا وعد رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وعد رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وعد لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويسرهم على موالد وذمرة من ذنب الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون المعتكفون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة الحديث أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan satu-satunya cara, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam arti kata dalam Al-Quran mastata'tum, dan kita meninggalkan wajib hukumnya, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah, menjauhi larangannya Allah, maka Allah pun akan menurunkan ma'unah kepada kita, Allah pun akan menurunkan hidayah kepada kita, dan pada akhirnya kita pun akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam kemarin, bertepatan pada malam kemarin, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung, manusia yang paling agung sekali, khatamul anbiya, telah dilahirkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk jasad, yang mana sebelumnya Allah telah menciptakan beliau dalam bentuk Nur Muhammad, sehingga tanpa adanya Nur Muhammad kita pun tidak akan pernah ada. Tanpa adanya Nur Muhammad, alam semesta tidak akan pernah ada. Sehingga dalam kitab Tauhid disampaikan, laulaka ya Muhammad lahalaka, andaikan aku tidak menciptakan engkau wahai Nur Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta beserta seisinya ini. Oleh karenanya bersyukurlah kita yang telah ditakdirkan oleh Allah, bersyukurlah kita yang telah diciptakan oleh Allah, di samping kita diciptakan dari Nur Muhammad, kita pun telah diciptakan oleh Allah dan dilahirkan kita oleh Allah pada umat atau dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat sejarah pada zaman Raja Salahuddin Al-Ayyubi, beliau memerintahkan pada Perdana Menterinya, yaitu Abu Sa'id Al-Qawaqibi, sekitar pada tahun 635-an. Beliau memerintahkan karena dipandang di sekitar masyarakatnya, di seluruh penjuru negaranya, hampir semuanya masyarakatnya sudah melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau sang raja, yaitu Raja Salahuddin Al-Ayyubi, memerintahkan kepada Abu Sa'id Al-Qawaqibi, mengatakan untuk bagaimana caranya biar kita kembali, biar masyarakatnya kembali untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada usulan dari Abu Sa'id Al-Qawaqibi, yaitu untuk memperingati hari kelahiran, yaitu memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jauh daripada sebelum peringatan kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah lahir pun Rasulullah sudah dirayakan
kelahirannya, yaitu salah satunya diantaranya itu paman beliau, orang yang telah memusuhi beliau, orang yang telah menjauhi beliau, yaitu Abu Jahal. Akan tetapi karena kecintaan beliau kepada Rasulullah, karena kebanggaan dan kebahagiaan Abu Jahal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat tanggal 12 Rabiul Awal itu siksanya oleh Allah diringankan untuk Abu Jahal. Bagaimana dengan kita yang terus terang saja kita tidak bertemu dengan beliau Rasulullah? Bagaimana dengan kita yang tidak pernah diajarkan langsung oleh Rasulullah? Bagaimana dengan kita yang tidak pernah menemui, tidak pernah mendapatkan langsung ajaran dari beliau? Akan tetapi keimanan, kecintaan itu ada dalam hati kita. Tentunya Allah akan memberikan sebuah anugerah kepada kita yang pantas bagi kita, yaitu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengganti 10 kali lipat. Allah akan mengganti 10 sholawat. Allah akan mengganti 10 anugerah untuk kita, untuk keluarga kita dan anak turun kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menganjurkan atau memerintahkan kepada kita semua untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, kata kuncinya di situ adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah, berselawatlah kalian kepada Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika ada saudara kita yang mengatakan bahwa bersolat termasuk dalam kategori bid'ah, biarlah keyakinan itu yang mengiringnya. Akan tetapi kita tetap berpedoman kepada ayat Allah, kita tetap berpedoman kepada firman Allah yang sudah jelas di situ, yang sudah jelas akan kebenarannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun tempat, dimanapun daerah merayakan dengan tradisinya masing-masing. Apakah hal itu diperbolehkan? Diperbolehkan karena menunjukkan rasa cinta kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 4 perkara yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai daripada sifat Rasulullah yang sudah kita kenal sehari-hari, yaitu siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Akan tetapi dalam kitab Ar-Rasul, Said Hawa mengatakan bahwasanya sifat Rasulullah yaitu yang pertama yaitu as-sidqul mutlaq, kebenaran yang mutlak, kejujuran yang mutlak. Jangankan kawan, lawan pun akan mengakui akan kebenaran Rasulullah. Oleh karenanya beliau dikenal sebagai as-shadiqul masduq, yaitu orang yang benar dan dapat dibenarkan. Oleh karenanya Said Hawa mengatakan as-shadiqul masduq atau as-sidqul mutlaq. Yang kedua, beliau mengatakan al-iltizamul kamil. Al-iltizamul kamil itu kecerdasan yang sangat dimiliki oleh Rasulullah. Kecerdasan yang sangat memuncak yang dimiliki oleh Rasulullah, dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang menyamai akan kecerdasan Rasulullah. Sehingga dalam satu buku lain, kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah yang pertama yaitu kecerdasan intelektual, yang kedua yaitu kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah, dan yang ketiga kecerdasan sosial dan kecerdasan humanity atau kecerdasan pada diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kecerdasan intelektual. Bagaimana tidak cerdas? Karena beliau diturunkan ayat pada Allah dan itu langsung dihafal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ayat yang pertama Rasulullah mengatakan ma ana biqari'in, iqra ya Muhammad
ma ana biqari'in ya Jibril. Bacalah wahai Muhammad. Maaf Jibril, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali. Sehingga pada saat itu oleh Jibril alaihissalam Rasulullah direngkuh, dibimbing langsung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq al-ayat. Dan itu diawali dari surat Al-Alaq, sehingga pada kemudian hari surat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan dan kejadian masing-masing, dan itu pun semua dihafal oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu kecerdasan spiritual, tidak diragukan juga kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah SAW begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan ketika beliau masih umur 6 tahun saat diajak oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, dan di situ bertemu dengan seorang pendeta Bahirah, dan pendeta Bahirah mengatakan, aku akan bertanya padamu nak demi Lata wal Uzza. Apa jawaban Rasulullah SAW yang waktu itu masih berumur 6 tahun? Aku tidak suka dengan kata-kata Lata wal Uzza, dan aku hanya menyembah, aku hanya beriman pada Tuhan yang menciptakan kita semua. Itu kata Rasulullah. Di sini sudah menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki kecerdasan spiritual. Dan yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah yaitu kecerdasan sosial. Rasulullah begitu peka akan kehidupan para sahabatnya. Rasulullah begitu peka akan kehidupan keluarganya. Rasulullah begitu peka akan kehidupan bahkan umat saat ini, bahkan sampai ila yaumil qiyamah. Saking pekanya Rasulullah SAW saat Allah mengutus Jibril kepada Rasulullah, ya Jibril, turunlah engkau jemput kekasihku Muhammad, karena aku sudah rindu, kata Allah. Pada saat itulah Jibril, kalau bahasa kita menitikkan air mata, pada saat itulah Jibril menangis. Berarti Rasulullah atau Muhammad sudah waktunya bertemu dengan engkau ya Allah. Iya Jibril. Maka turunlah malaikat Jibril pada langit ke-7, pada langit ke-6, langit ke-5 sampai langit ke-3. Jibril tidak tahan, maka diutuslah Mikail, Israfil dan Israil untuk menemui Rasulullah. Pergilah wahai kalian malaikat bertiga, aku tidak tega menemui Muhammad. Saat ketiga malaikat menemui Rasulullah SAW, mengetuk pintu daripada rumah Rasulullah SAW yang membukakan Sayyidah Fatimah. Setelah dibuka tidak ada satu orang pun di depan pintu. Tetapi Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah 3 malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjemputnya. Masuk wahai saudaraku, masuk wahai sahabatku, kata Rasulullah. Siapa? Apa? Kata Sayyidah Fatimah. Dia adalah Qati'un Ni'am. Dialah yang telah memutus kenikmatan kehidupan dunia ini. Maka menangislah Sayyidah Fatimah. Dia sadar bahwa pada saat ini abahnya atau Rasulullah akan diambil oleh Allah. Sehingga ketika malaikat itu masuk ke kamar, ke bilik Rasulullah dan bertanya, wahai Israel, di mana sahabatku Jibril? Israel tidak bisa menjawab, Mikail itu tidak bisa menjawab. Maka dengan terpaksa Jibril tidak datang ya Rasulullah, karena dia tidak tega melihat engkau akan diambil, engkau akan dicabut rohmu. Suruh dia datang, maka aku akan siap kalau dia datang. Maka dipanggillah malaikat Jibril dan menemui Rasulullah SAW. Ada satu perkara ya wahai Jibril, apa yang akan diberikan oleh Allah kepadaku? Maka Jibril menjawab, jangan khawatir wahai Muhammad, surga telah diperuntukkan untukmu, kenikmatan telah diperuntukkan untukmu, dan semuanya itu Allah telah diperuntukkan untukmu. Apa kata Rasulullah? Itu semua telah aku ketahui wahai Jibril. Lalu apa yang lebih membahagiakan aku lagi wahai Jibril? Tolong tanyakan kepada Allah. Jibril naik untuk menemui Allah dan disampaikan oleh Allah bahwasanya sampaikan Jibril bahwa surga haram dimasuki oleh Nabi dan Rasul sebelum Muhammad masuk ke dalam surga, dan surga haram dimasuki oleh umat sebelum umatnya Muhammad. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ada berita menggembirakan untukmu. Surga diharamkan oleh Allah bagi Nabi dan Rasul
sebelum engkau memasukinya, dan surga diharamkan untuk umat sebelum umatmu. Maka pada saat itu Rasulullah tersenyum bahagia. Israel, laksanakan tugas, ambil dan laksanakan tugas, ambil nyawaku. Diambil oleh Jibril, oleh Israel dari ujung kaki. Ditarik Rasulullah bercucuran keringat, menetes keringatnya terus. Wahai Israel, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut untuk umatku? Ini yang paling lembut wahai Rasulullah. Kalau begitu Jibril, maka aku minta sakit sakaratul maut yang ditimpakan untuk umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya Rasulullah, aku akan menuruti apa yang menjadi keinginanmu atas izin Allah. Pada saat itu sudah diambil oleh Israel rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keluar dari lisan beliau, ummati, aku titipkan kepada engkau, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan yang dipanggil oleh beliau bukan Sayyidah Khadijah, yang dipanggil oleh beliau bukan Sayyidah Aisyah, bukan Siti Fatimah, bukan cucu beliau. Yang dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua yang dipanggil, ummati, ummati, ummati. Baru diangkat dan diambil rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kecintaan Rasulullah kepada kita semua. Lantas apa balasan kecintaan kita kepada Rasulullah? Apa yang harus kita berikan kepada Rasulullah? Haruskah dengan sesuatu kemaksiatan yang bisa mengecewakan Rasulullah? Haruskah dengan sikap yang telah menyakiti Rasulullah? Tentunya bukan itu balasan yang baik, balasan atas kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Maka yang harus dan yang pantas kita berikan kepada beliau, bagaimana beliau bisa tersenyum kepada kita semua, bagaimana bisa bangga, bagaimana beliau bisa bangga kepada kita semua. Bahkan saat kecintaan beliau kepada kita semua, saat kita umat beliau yang telah melakukan dosa dan kemaksiatan besar, apa kata beliau? Syafaati lil kabair, syafaatku untuk orang-orang yang berdosa besar, syafaatku untuk orang-orang yang telah melakukan perbuatan kemaksiatan besar. Seperti itu kecintaan beliau kepada kita, bukan hanya di dunia ini, bahkan ketika kita nanti di hadapan Allah, ketika kita nanti di padang mahsyar, yang tidak ada satu pertolongan satupun kecuali pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam naungan kecintaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua, kita, anak turun kita, anak didik kita mendapatkan anugerah terbesar, yaitu anugerah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapatkan anugerah dari Allah, setelah mendapatkan syafaat dari Al-Quran, maka syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wat dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-mun'imi ala ma aqwa'ahu wa taba'a ridhahu al-muntaqim mimman khalafahu wa asah alladhi ya'lamu ma aghara 'abdu wa ma akhfa al-mutakaffil bi arzaq 'ibadihi wa la yansaqu ahadun minhum wa la yansa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yashhadu Allahu lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli salatan wa salaman daimain mutalasimain ila yaumil ba'thi wal nusyur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min jami'is silah bihaqqi Muhammad wa bi syafaati Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ya ahad Allahu ahad Allahu akbar Allahu samad la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Rabb. Ampunilah orang tua dan guru-guru kami ya Rabb. Ampunilah keluarga kami ya Allah. Ampunilah saudara-saudara kami ya Rabb. Ampunilah anak-anak kami dan anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah. Kami sadar banyak melakukan dosa dan kemaksiatan kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami, bimbinglah orang tua dan guru-guru kami ya Rabb. Bimbinglah saudara-saudara kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami dan anak didik kami ila yaumil qiyamah, untuk bisa bertakwa yang hakiki kepadamu ya, untuk bisa beriman yang hakiki kepadamu ya Allah, untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya cinta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan kerinduan kami kepada Rasulullah, sampaikan kecintaan kami semua kepada Rasulullah, sampaikan kerinduan kami dan kecintaan anak-anak kami dan anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah. Selamatkanlah kami, selamatkanlah orang tua dan guru-guru kami, selamatkanlah saudara-saudara kami ya Rabb. Selamatkanlah anak-anak kami dan anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah min afatid dunya wa adzabil akhirah, dari perkara yang bisa menghancurkan keimanan kami, dari sesuatu yang menghilangkan kecintaan dan kerinduan kami kepada Rasulullah, dari perkara hal yang bisa menghilangkan keimanan kami kepada ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila sudah waktunya roh ini kau ambil dan kau cabut ya Rabb. Ambil dan cabutlah roh kami ketika kami rukuk dalam sholat. Ambil dan cabutlah roh kami ya Rabb ketika kami sujud dalam sholat. Ambil dan cabutlah roh kami ya Allah ketika memuncak keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, ketika merindu kami, ketika mencinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam istighfar, istiqomah dalam segala hal yang menjadikan antum datangnya ridhamu. Bi husnil khatimah ya Rabb, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Adhkurullahal 'azim adhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar, la